أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Anapun sa'usi bismillah alhamdulillah salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku faqad iftaroko, mongko teman-teman bis pecah belah, sulit untuk kompak sopo sing wis pecah belah al-muslimuna piro-piro wong muslim. Kenyataannya orang Islam ini sulit disatukan, pecah belah, sulit bersatu. Al-yawma ing dalem saat ini, pada hari ini, pada zaman sekarang, umat Islam sulit dipersatukan. Watahassabu, lan berkelompok, berpartai-partai. Watajama'u, lan bergolong-golong sapa muslimun. Wata'azzabu, lan tegese berkelompok sapa muslimun. Jamiahnya, perkumpulannya ini tidak bersatu. Ada yang jamiah A, ada yang ikut jamiah B, ada yang ikut jamiah C, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara wakulu hizbin, utawi setiap kelompok, setiap jamiah perkumpulan, wakulu firqatin, utawi setiap perpecahan, iku yadai, mengaku sapa kullu firqah, ngaku ahli sunnati ing aliran ahlus sunnah wal jamaati lan jamaah. Kelompok A menganggap dirinya yang paling ahlus sunnah wal jamaah, yang bukan A bukan. Kelompok B juga seperti itu, menganggap bahwa B adalah yang paling ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak ikut B, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini suasana yang terjadi pada zaman sekarang. Bahkan anak pesantren pun menganggapnya bahwa kalau nggak pesantren sini, maka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sampai hati-hati memesantrenkan anak. Jangan bukan pesantren ahlus sunnah wal jamaah. Ini suasana yang terjadi di zaman sekarang, menganggap dirinya yang paling ahlus sunnah wal jamaah. Wa anna ghairulan satemene liyane kulli firqah iku minal bid'ati, termasuk bid'ah. Anggap yang lain mereka yang suka yasinan, tahlilan, sholawatan, berjamaah, mengklaim dirinya yang paling ahlus sunnah wal jamaah. Yang tidak suka yasinan, tahlilan adalah bukan. Sebaliknya mereka juga seperti itu, menganggap kepada kelompok yang suka ahlus sunnah wal jamaah, suka yasinan, tahlilan. Lantas kita harus bagaimana dalam kondisi seperti sekarang ini? Maka penting sekali mempelajari mana yang
menjadikan kita termasuk kelompok ahli sunnah wal jamaah yang tidak hanya sekedar pengakuan, tapi benar-benar dilandasi dengan ilmu serta landasan hukum. Dulu si marena kulo panjenengan itu kalbu ahli sunnah wal jamaah kalau semudu. Kita harus tahu. Wa kullu hizbin utawi setiap kelompok bima kelawan ajaran, kelawan pegangan ugeman ladain kang ana milike kulli hizbin iku bariuna pada membanggakan amalan ajaran bimbingan yang dia pegang ini menjadi kebanggaan mereka. Wa kullu firqatin uti setiap kelompok biroi kelawan pendapat kulli firqah iku mutabajjihuna bodoh bangga-banggaan. Terjadi kan seperti itu ya. Yang aku ahli sunnah wal jamaah dengan dasar argumen Quran hadisnya, ijma kiasnya, membuka kitabnya, dasar-dasarnya ya. Sementara di lain pihak yang tidak mengikuti pemikiran mereka adalah bukan ahlu sunnah wanasu utawi manusia pada umumnya alaihi mengatasi firqah iku yastamiluna podo condong. Manusia secara umum yang mengikuti yang paling banyak. Hatal kabasa singgo bingung sopo kasihun wong akeh minan nasi dari manusia. Kelompok itu menganggap dirinya ahlu sunnah, kelompok sebelah juga seperti itu. Ya meskipun yang paling mayoritas adalah kelompok tertentu yang ada di tengah masyarakat, tapi kan akhirnya kemudian muncul kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Ngaman saking wong lestahiku kang lebih berhak biada ismi kelawan iki aman ahlu sunnah wal jamaah. Sebenarnya yang berhak menyandang kelompok ahlu sunnah wal jamaah itu siapa? Kalau masing-masing kelompok menganggap dirinya yang paling ahlu sunnah wal jamaah, kalau kelompok yang lain bukan. Padahal pada wong Islam. Contohnya kan sama-sama di tengah-tengah masyarakat kita menyaksikan ada senang tahlilan, senang yasinan, senang ziarah kubur, senang sholawatan, senang berzina, itu ahlu sunnah wal jamaah menurut pandangan mereka. Mereka mencari dasar-dasar argumennya itu loh. Yang tidak suka yasinan, yang tidak suka tahlilan, apalagi anti dengan ziarah kubur, dianggap mereka adalah atau bukan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi sebaliknya mereka juga menyerang banyak. Ini harus kita prihatinkan di tengah-tengah masyarakat kita. Yang seharusnya umat Islam satu dengan umat Islam yang lain itu harus seperti bangunan. Ya kan? Umat Islam satu dengan umat Islam yang lain itu seperti jasad yang satu ini. Kalau jazadil wahid seperti jazad yang satu, tangannya yang kanan gatal, tangan yang kiri menggaru. Bukan lalu kemudian tangan kanan menganggap bahwa
Ya, saya ini tangan yang paling mulia karena lewat tangan kanan kita bisa bersalaman, dengan tangan kanan memberi. Kamu tangan kiri paling gunanya buat cek. Gitu. Apalagi seperti itu umat Islam. Semuanya itu bagiannya, tugasnya sendiri. Yang kelompok A mungkin menonjol di bidang pendidikannya atau apanya, yang belum tentu kelompok B ini menonjol. Maka apalah artinya kalau satu sama lain saling menganggap dirinya yang paling hebat? Gak ada ruginya, ini jelas bertentangan dengan hadisnya Rasulullah SAW. Jadi kuling aku ahli sunnah, ahli derek tuntunan Kanjeng Nabi, sudah tercoreng dengan perilakunya, tidak mau bersatu. Jadi bersatu, tangan kanan, meskipun pekerjaannya adalah melakukan hal-hal yang baik, mestinya dia nyadari betul bahwa saya memang tugasnya seperti itu, tanpa memandang remeh kepada tugasnya tangan kiri. Coba bayangkan ketika tangan kiri memakai jam tangan, apa lantas tangan kanan ini iri? Masa yang pakai tangan kiri jam tangan, itu tangan kiri yang pakai jam tangan. Nah ini kan aneh. Jadi kalau terjadi iren-irenan, apalagi gontok-gontokan menganggap dirinya yang paling bagus sebagai tangan kiri, iya walaupun saya itu pekerjaannya suka tembok, tapi ternyata kalau jam tangan dipakai itu di tangan kiri, menganggap seperti itu. Nah ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Ini jangan sampai terjadi. Ada pada diri kita, ada pada keluarga kita. Karena jelas di dalam kitab Syawahidul Haq, para ulama-ulama salaf seperti Imam Asy-Syafi'i, para imam-imam mazhab yang lain, pokoknya selagi menggunakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus husnudon, harus yakin bahwa mereka itu termasuk ahlul ibadah, tidak boleh disesat-sesatkan, tidak boleh dibid'ah-bid'ahkan. Lu syahadatnya lu podo, sholatnya yo podo, Qur'annya yo podo. Kok satu dengan yang lain saling kurang kompak, tidak bersatu. Ini kan aneh. Lebih-lebih di Indonesia ini pakai filosofi persatuan Indonesia. Dari itu, alhamdulillahirabbil alamin, di dalam sholawat wahidiyah ini juga ada namanya sholawat persatuan, sholawat ittihad, sholawat memohon kepada Allah agar umat manusia secara umum ini hatinya ini diberi lem berkat untuk merasa bahwa satu dengan yang lain ini harus akrab, satu dengan yang lain harus bersatu, ya, yaitu dalam bentuk ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyi'in bil wahidiyyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir yassir tawaddina qarrib
fa'alif bainana ya Rabbana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, permudahlah segala urusan kami, bukalah hati dan jalan kami, dan tunjukilah, berilah kami hidayah, akrabkan dan eratkan persaudaraan dan persatuan di antara kami. Ini doa yang tersurat dalam lembaran sholawat wahidiyah. Jadi memang wahidiyah ini diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, di mana orang-orang yang ada di muka bumi ini sudah tidak pada bersatu. Jangankan dengan sesama manusia, podo-podo Islam wajan. Ini dalam rangka untuk mempersatukan umat, ini perlu ada doa khusus untuk itu, sehingga lahirlah sholawat wahidiyah. Paham ini ya? Paham. Jadi harus paham sholawat wahidiyah dilahirkan di muka bumi ini. Salah satunya adalah misi itu, tanpa menganggap di dalam wahidiyah bahwa wong wahidiyah adalah yang paling ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada anggapan seperti itu ya, meskipun dasar-dasarnya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam wahidiyah itu mengakui betul bahwa sholawat wahidiyahnya benar, tapi orang-orangnya ini belum tahu. Al-Quran ini benar, tapi orang yang membaca Al-Quran ini belum tentu benar, karena manusianya secara individu adalah makhluk biasa, bukan malaikat dan bukan nabi. Kalau malaikat jelas, Al-Qurannya jelas, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau nabi dan rasul ini maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Nah kita termasuk yang mengamalkan sholawat kita ini wong biasa. Bahkan sudah seharusnya tadi di dalam pembacaan buku kuliah wahidiyah supaya sesering mungkin nangisi karena Allah, karena banyak dosanya, termasuk menangisi keadaan umat yang pada saat ini tidak pada mau bersatu satu dengan yang lain, pada saling aku benarnya sendiri. Ini salahnya siapa? Ya salahnya kita para pengamal wahidiyah. Dikasih doa untuk persatuan, tapi berdoanya kurang sungguh. Karena pada prinsipnya doa ini kalau sungguh-sungguh berdoanya pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampai sekarang kita berdoa, sholawat, ittihad, sholawat persatuan, kok kenyataannya umat masyarakat semakin hari semakin carut marut, semakin pecah belah di sana sini, kiai dengan kiai, ya saling menghujat, saling menjelek-jelekkan. Ulama dengan ulama juga seperti itu. Ya masyarakatnya juga akan mengikuti. Ini harus kita prihatini, yaitu dengan banyak bermujahadah. Karena mujahadah ini adalah kuncinya hidayah, kuncinya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersungguh-sungguh sebagai santri lebih, sebagai generasi umat di masa-masa yang akan datang. Biarlah yang sudah, tapi diri kita
orang-orang yang ada di sekitar kita, anak kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, keluarga kita, jangan sampai mengikuti cara berpikir bahwa dirinya lah yang paling baik, dirinya yang paling ahlus sunnah wal jamaah, orang lain bid'ah. Jangan berpikir seperti itu. Mari mengikuti tuntunan Rasulullah SAW bahwa sesama muslim ini adalah saudara. Dulur, masa kalau dulure rebutan, rebutan bener, yang lain salah. Ini saudara yang seperti apa? Bahaya ini kalau kita tidak tobat, tidak melakukan perbaikan. Karena salah satu pertanyaan di alam kubur adalah siapa saudaramu? Ya kan? Pertanyaan di alam kubur itu tidak hanya ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka, tapi termasuk siapa saudara. Ketika dulu di dunia suka gontok-gontokan, rebut beneran, kalau saudaranya sendiri sesama muslim tidak akur, tidak guyup, tidak membuat suasana damai, ngomong sang ngomongnya SMS KMS, statusnya selalu mengujar kepada kebencian, menganggap dirinya yang paling baik, kelompok yang lain adalah sesat. Ini nanti ketika ditanya siapa saudaramu, ini gak akan mampu menjawab. Kalau mau menjawab, videonya akan disetel oleh malaikat munkar nakir. Loh, kamu pernah